Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Suryanto, guru SMA Negeri 1 Cikarang Timur, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yes, oke nah mana ya. Jadi selamat pagi semuanya. Yes, oke. Baik, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa ya. Masun, kita pimpin doa dulu. Perhatian. Alhamdulillah baiknya sebelum kita berdoa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir dapat kehadiran dulu ya. Takutnya masih ada yang di WC, masih ada yang di kantin. 12 IPS 2. Alipiyah. Ari Maulana. Ariel Cahaya Firdaus. Arini Apriliani. Bunga Rosalia. Dede Mulyana. Endin. Erika Putri. Fatur Rahman. Heni. Sonia. Susilawati. Fona. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, Bapak belum nanya kabar ya? Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat? Bukti orang yang sehat itu selalu bahagia. Ya. Bukti tandanya orang bahagia itu selalu senyum. Mari kita senyum bersama-sama 7 detik. 1, 2, 3. Yo, berarti menandakan bahwa kalian sedang dalam kondisi baik, dalam kondisi semangat ya. Sudah siap belajar ya? Siap. Ya, baik. Kita mau belajar apa hari ini? Sosiologi lah. Ya, betul, sosiologi. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Globalisasi. Apa yang kita pelajari? Bukan. Apa? Gejala globalisasi. Apa tuh gejala globalisasi? Contohnya di bidang iptek. Apa? Aul, apa Aul? Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Ya, jadi dengan adanya globalisasi di bidang iptek, kita mudah untuk berkomunikasi di seluruh dunia tanpa ada batasan. Itu terkait dengan globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa ada batasan negara ataupun wilayah ataupun daerah. Terus apalagi selain itu? Kubu kiri Bapak. Ekonomi apa? Kegiatan ekspor dan impor. Ada kegiatan ekspor impor. Itu globalisasi di bidang ekonomi. Jadi ada kegiatan ekspor dan impor, betul. Siap untuk belajar ya? Kita masih belajar tentang globalisasi ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menganalisis dampak apa? Positif dan negatif globalisasi. Jadi kita tahu dampak positif globalisasi apa sih? Dampak negatif globalisasi apa? Nah, itu kita bisa tahu pada hari ini, insya Allah ya. Yang kedua, menyimpulkan hasil diskusi terkait dampak positif dan negatif globalisasi. Ya, tuh. Nanti kita berdiskusi tentang dampak positif dan negatif globalisasi. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini.
Yang kedua, ada tujuan, pasti ada manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Ya, sesuatu namanya belajar itu memberikan manfaat, termasuk pada materi hari ini, yaitu tentang kita bisa tahu dampak positif globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Ya, tentunya globalisasi itu berdampak positif ya bagi kehidupan masyarakat. Juga balikannya ternyata tidak hanya berdampak positif, tapi juga berdampak negatif. Dampak globalisasi ini secara keseluruhan. Apa dampak globalisasi? Yang pertama, komunikasi antar manusia semakin dekat. Tadi ya yang dicontohin Aul. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Itu berarti dampak apa? Dampak globalisasi bersifat positif. Jadi ada saudara kita atau teman kita yang jauh misalkan ke luar negeri ya untuk belajar ataupun untuk beribadah haji, misalkan orang tua kalian, itu kita bisa ya melihat wajah dia gitu ya. Itu secara video call. Jadi yang jauh itu bisa terasa dekat dengan kita ya. Lalu yang kedua, waktu yang ditempuh semakin singkat ya. Waktu yang ditempuh dengan semakin singkat itu berkaitan dengan transportasi, betul. Bapak ada video ya, nih video nih. Thank you for staying with us on Entertainment Dengarkan. News. Gaya hidup dan kali ini mengawal belakang belakang hingga di Ramadan. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara, tapi menjadi target utama para pemasar produk internasional. Mulai gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menggunakan baru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin berjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapatan serta pengeluaran. Perilaku ini akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda, people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Masalah apa yang terjadi akibat dari globalisasi pada tayangan video tersebut? Terkait dengan apa? Konsumtif ya, terkait dengan konsumtif ya. Konsumtif itu apa sih? Kira-kira apa konsumtif? Sifat serakah lah, kalau kata bahasa sederhananya serakah gitu ya, atau apa selain serakah? Berlebihan dalam hal fashion. Nah, sekarang Bapak mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok ya. Pembagian kelompok berdasarkan nama Power Ranger ya. Yang pertama Ranger merah, kelompok 1 ya. Itu adalah tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Juga menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, yang tadi sudah Bapak. Nah, sekarang Bapak mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Ya. Pembagian kelompok berdasarkan nama Power Ranger. Ya. Yang pertama Ranger merah, kelompok 1 ya, itu adalah tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Juga menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang tadi sudah Bapak tayangkan. Ini kelompok 2 Ranger Pink ya, ini tentang di bidang sosial. Kelompok 3 tentang dampak globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentang di bidang politik.
Lalu kelompok 5. Nah, kelompok 5 tentang budaya. Oke. Nah, tugasnya sekarang apa? Sekalian berdiskusi dengan teman kalian masing-masing, teman kelompoknya, terkait dengan dampak positif dan negatif di bidang sesuai dengan kelompoknya. Silahkan. Ya, boleh mencari informasinya di internet menggunakan gadget, menggunakan HP kalian. Keaktifan Bapak nilai. Apa? Atas gitu. Iya, hilangnya budaya lokal seperti apa? Langsung contoh. Iya, contohnya. Ayo, keaktifan Bapak nilai dalam berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu apa saja dampak positif globalisasi pada bidang sosial. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, meningkatkan etos kerja, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, nasional, sportif, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Febrianto dari kelompok 1 ingin bertanya. Jika globalisasi berdampak positif bagi negara berkembang, bagaimana sikap globalisasi bagi negara yang tidak berkembang ataupun ketertinggalan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Dan yang ketiga, mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Bila hidup di Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Jadi tadi sudah presentasi ya, penampilan yang bagus dari presenter dan juga pertanyaan yang bagus dari penanya dan juga jawaban yang bagus juga dari presenter ya. Jadi itulah terkait dengan diskusi terkait dengan dampak positif serta dampak negatif globalisasi. Baik, jadi tadi kita sudah belajar ya tentang apa? Globalisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Ya, itu ya. Terus, baik kita rangkum pertemuan kita. Kita belajar tentang apa aja tadi? Tentang dampak positif dan negatif dari bidang iptek, terutama handphone dan media sosial. Terus di bidang transportasi, ekspor dan impor, dan juga bidang. Terus
dampak negatif dari globalisasi apa aja? Riko? Masuknya budaya asing yang kurang baik. Seperti contohnya pakai pakaian yang terbuka, yang seksi ya. Terus apa lagi? Minuman beralkohol itu adalah budaya-budaya barat, budaya-budaya luar yang negatif. Mengerti semuanya ya? Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Jadi itulah materi kita atau pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya, dan juga menambah amal ibadah untuk kita karena keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan globalisasi. Ya. Tuh, untuk menambah keberkahan kita hari ini, baiklah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yang akan dipimpin oleh Kevin. Tutup. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa supaya materi yang kita dapat hari ini menjadi manfaat di hari yang akan datang. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.